Hello, good night, my lovely friend, Mr. Malum. How are you today? I'm really happy to see you again and again because now I want to practice my coaching to coach you as my coachee, okay? Wait, wah ya, wah jani ngut. Singi pichang ni, jak perjani. Aduh, kati batuk. Cang ni wang wak bo bisa bahasa Inggris. Cang bo jani miruk apa cang blog ni. Mih luar biasa ilmu cang yani jakwa sekali coaching wak langsung melenting benar-benar menjadi seorang otak berjumping nih yang kini demen cang nepuk wak yani ulian luh bintang wak otak wak cemerlang yani nah kini pang semakin dua wak nih perlu terus latihan bercoaching and bercoaching pang potensi wak kompetensi wak semakin meningkat. Oke, good. Apa sih yang nggak buat my lovely beli melem? Yani bicang mai ngajak lu bintang, jani cang lene ngajak lu berem. Apang munyin wak semakin mencedem, di saat coaching semakin melenting. Oh, I see my lovely sangut. And now let's practice about coaching. You are coach, and I'm coachy while eating kuaichi, okay? Selamat pagi Pak Eca. Selamat pagi juga Bapak Ruby, gimana kabar? Dan ada yang bisa saya bantu nih? Tumben nih my lovely teacher nih ketemu sama saya. Jangan-jangan ada hal lain nih di luar pengajaran. Ya lagi galau nih Pak Eca. Selamat pagi juga Pak Eca. Ini ada yang ingin saya komunikasikan nih dengan Pak Eca nih. Pak Eca ada waktu nggak? Nah, kalau waktu untuk Pak Ruby dan semua guru pasti ada, jangankan buat Pak Ruby, buat siapapun kalau ingin berkomunikasi, diskusi dengan saya selaku Kepsek, saya harus selalu menyiapkan waktu karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab saya dalam memberikan coaching terkait dengan kondisi akademik di sekolah kita. Baiklah Pak Eca, kalau memang Pak Eca ada waktu, mari Pak Eca, ada yang ingin saya sampaikan sedikit. Oke Pak Ruby, tapi kita ngobrolnya di halaman ya, biar suasananya lebih sejuk. Nanti saya suruh asisten saya buatkan. Pak Ruby mau minum apa nih? Minum kopi, teh? Jangan minta bir ya, karena di sekolah nggak boleh ngebir. Siap apa aja boleh Pak Eca, kopi juga boleh. Nanti saya suruh asisten saya buatkan kopi ginseng ya. Kebetulan di sekolah kita juga nanam ginseng, jadi ada kopi plus ginseng. Tapi jajannya juga sama ya, jajan kontekstual Bali. Juga ada singkong rebus di sini. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di sekolah kita. Mari Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Eca. Jadi begini Pak Eca, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih atas waktu yang berharga dari Pak Eca. Dalam bincang-bincang hangat kali ini, saya ingin berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak Eca yang terintegrasi dengan konsep STOP yang saya tahu. Ya, ini menarik sekali ya, karena sekarang pembelajaran terintegrasi dengan teknik STOP, apalagi berdiferensiasi itu lagi booming di Indonesia. Karena menurut saya, setahu pengalaman saya bahwa pembelajaran diferensiasi dengan teknik STOP dan terintegrasi itulah sebuah pembelajaran atau pengajaran yang memerdekakan manusia, bukan pembelajaran yang mengkerdilkan murid. Karena kita tahu di kurikulum Merdeka ini bahwa murid itu harus belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jalan. Sungguh luar biasa. Senang hati saya akan menemani Pak Ruby untuk berdiskusi. Iya, keren sekali. Jadi begini loh Pak Eca, saya ingin berdiskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan di minggu depan ini Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak? Oh begitu tuh Mas Ruby. Jadi poinnya Pak Ruby ingin berdiskusi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang lain ya. Iya.
Nah, sebelumnya kan saya sudah memetakan Pak kesiapan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka Pak. Jadi, nah disinilah setelah saya petakan, saya maunya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan proses stop Pak. Gitu Pak. Wah, ini semakin lama semakin menarik nih topiknya, karena ini kalau saya lihat Bapak Rudinya ini visioner banget ya, karena kebetulan mungkin ada beberapa guru yang sudah melakukan teknik berdiferensi terintegrasi. Oke, Pak Rudi, kopinya diseruput dulu ya, biar hangat dulu untuk mencerahkan otak kita biar makin lancar lagi. Iya, Oke, Pak Rudi, Pak. Ya. kalau boleh saya tahu apa yang Bapak Rudi sudah implementasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di Jadi begini loh Pak. Nah, kemarin saya kan mendapatkan pengembangan pembelajaran tuh Pak di CGP. Nah, kemudian yang pertama-tama saya petakan dulu pembelajaran murid-murid saya berdasarkan kesiapan mereka. Nah, kemudian saya membagi kelompok tuh Pak di dalam kelas menjadi 2 kelompok. Nah, jadi saya sudah membagi kegiatan antara kelompok-kelompok itu. Kelompok 1 untuk kelompok A dan kegiatan 2 untuk kegiatan 1 untuk kelompok A dan kegiatan 2 untuk kelompok B. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan penting Pak, karena kita tahu kan murid-murid itu kebutuhan belajarnya kan beda-beda Pak, ya, karena kita tahu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, setiap murid itu unik gitu. Jadi nah, disinilah saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan minat murid itu, begitu loh Pak. Kalau sudah mendengarkan apa yang Pak Rudi sampaikan, saya jadi speechless loh, nggak bisa ngomong apa, karena strategi pembelajaran Pak Rudi yang disampaikan itu runut dan sistematis, karena Pak Rudi tadi sudah melakukan pemetaan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan satu kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil pelajar siswa. Dan tentunya dalam kasus ini semua anak pasti bahagia ya Pak Rudi dengan keadaan ini. Dan gimana nih perasaan Pak Rudi setelah menghadapi situasi seperti ini? Perasaan saya sih senang Pak, bahagia, bersemangat Pak. Mengapa gitu? Karena setelah semua dipersiapkan dengan baik, itu dapat dilakukan dan dieksekusi dengan lancar dan baik, dan murid pun mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan Pak, karena setiap kebutuhan murid dari pembelajaran berdiferensiasi ini dapat tercover dan terakomodir. Ada yang murid yang suka melihat video, ada yang melihat mendengarkan melalui audio, dan melalui gerak juga kinestetik, semuanya terakomodir Pak dengan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu Pak. Jadi sejauh ini senang aja perasaan saya. Oke, Pak Rudi, saya kasih aplaus yang luar biasa dulu sama Pak Rudi yang super keren ini ya, karena dari beberapa teman yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya amati Pak Rudi itu luar biasa strategi pembelajarannya yang menerapkan kesiapan belajar tersebut. Nah, dan di sini saya juga ingin menanyakan terkait dengan rencana aksi yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Rudi merencanakan. Dan kedepannya di sesi diskusi nanti kita juga inginnya berdiskusi secara kelompok, biar ilmu yang disampaikan oleh Pak Rudi bisa langsung bisa dijelaskan oleh teman-teman. Tapi kita nanti diskusinya sama ya. Sekarang seruput kopi, mungkin nanti ditemani ya sebungkus nasi bingo lah, biar suasana lebih nyantai, lebih adem, lebih kekeluargaan ya Pak Rudi ya. Ya, kira-kira apa nih yang perlu ingin dieksplorasi lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi dari Pak Rudi? Nah, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi nanti yang terintegrasi dengan teknik stop, saya akan melakukan dengan pendekatan yang berbeda Pak, agar lebih bervariasi. Nah, kemudian untuk strategi pembelajarannya
saya akan menggunakan pembelajaran outdoor Bapak dengan mengajak anak ke salah satu objek wisata untuk berpraktek langsung dengan para wisatawan dan belajar juga berteknik stop di alam terbuka Pak. Tujuannya apa? Supaya anak-anak dalam berproses selalu dalam keadaan berpikir penuh atau kesadaran penuh, mindfulness-nya Pak. Nah, jadi itu nanti yang ke depan yang akan saya lakukan strateginya, dan tentunya ini berdasarkan juga dari penilaian anak, penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan semua itu sudah saya petakan Pak sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Rudi. Ini sebuah ide yang sangat brilian ya, karena pembelajaran outdoor itu penting bagi seorang guru dan murid, karena kita juga lihat di beberapa perusahaan juga melakukan acara bootcamp ya. Jadi mereka ngumpul bareng, istilahnya refleksi selama berapa bulan, mungkin per bulan itu perlu refleksi, karena di sana makna dari refleksi lah mendekatkan diri secara kekuasaan. Dan konsep pembelajaran terintegrasi dengan teknik stop outdoor ini saya apresiasi luar biasa, karena kebetulan saya dengan Pak Rudi jadi satu guru bahasa Inggris, dan hal ini juga waktu saya kuliah juga saya alami, karena saya berceritakan itu waktu kuliah saya sering dimainkan outdoornya itu di Pantai Kecil untuk berkomunikasi melalui teknik speaking saya. Jadi waktu itu belum ada teknik stop, dan sekarang dengan ada teknik stop seperti strateginya Bapak Rudi, kita melakukan teknik stop di ruang kelas, mungkin suasana heningnya kurang match ya Pak Rudi. Tapi kalau kita seperti yang Pak Rudi bilang di Taman Air sebuah objek wisata, ada halamannya yang terpang hijau, mungkin suasana hati anak semakin hijau dan semakin bahagia. Dan ini merupakan konsep yang sangat-sangat luar biasa. Kedepannya mudah-mudahan semua guru bisa melakukan aksi seperti Pak Rudi dengan beraksi nyata yang tentunya environment kontekstual. Oke Pak Rudi, kira-kira nanti kendalanya apa ya yang mungkin Pak Rudi hadapi atau saya bisa bantu dan teman-teman di sekolah di sini biar kelancaran implementasi ini bisa berjalan lancar? Iya, jadi betul sekali apa yang Bapak tadi bilang Pak, bahwa memang dengan pembelajaran outdoor itu sangat menyenangkan sekali dan meningkatkan kompetensi murid tuh Pak. Ya, jadi murid saya lihat dengan pembelajaran di luar itu dia merasa senang dan bahagia Pak gitu. Jadi, nah kalau Bapak bertanya kira-kira kendalanya, mungkin terkendala dengan waktu Pak. Jadi terkendala dengan waktu, terkendala dengan biaya, karena kalau sering-seringan keluar gitu ke tempat wisata kan juga ya biayanya Pak di mana gitu kan Pak. Ya itu sih Pak. Oke, nah terkait kendala itu kan merupakan sebuah tantangan yang luar biasa juga dari Pak Rudi. Kebetulan di sini saya selaku pribadi, mungkin kalau dari segi anggaran belum kita anggarkan ya, karena ini juga diskusinya kita dadakan, idenya juga dadakan dan memang harus dilaksanakan. Mungkin secara saya pribadi, saya terkait akomodasi waktu, saya akan berikan tentunya kebebasan pada Pak Rudi untuk mengimplementasikannya. Karena kalau sudah yang bermain di outdoor, karena ini bermainnya satu kelompok, kalau bisa sekalian 2 kelompok, terkait akomodasi saya akan support sepenuhnya untuk ide-ide brilian ini. Iya. Selain itu juga Pak, ada kendala yang lain Pak terkait perencanaan RPP juga. Kemungkinan nanti saya akan berkonsultasi Pak dengan ahlinya, dan bagaimana nanti teknik pelaksanaan aksi nyatanya ini di lapangan biar matching juga dengan RPP, sehingga nanti implementasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga tentunya dengan penuh tanggung jawab Pak Eca. Oke Pak Rudi, ternyata semua pemetaan strategi perencanaan yang luar biasa dari A sampai Z itu saya nilai sangat luar biasa Pak Rudi. Dan saya sekali lagi ucapkan kebanggaan yang luar biasa atas
apa yang Pak Rudi diskusikan hari ini. Dan mungkin pertanyaan terakhir saya ingin menanyakan hal apa yang Pak Rudi bisa refleksikan dari diskusi singkat ini sama saya. Yang dapat saya refleksikan, tentunya saya sangat merasa senang dan bahagia atas apa yang Bapak sarankan ke saya gitu, sehingga di saat saya menyampaikan kegalauan saya, unek-unek saya mendapatkan support dan energi yang luar biasa dalam nantinya saya melakukan aksi nyata. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Eja sudah meluangkan waktunya, kemudian memberikan support dan dukungan kepada saya dalam menerapkan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi nantinya yang akan saya lakukan. Terima kasih Pak. Oke Bapak Rudi, nah inilah artinya bentuk kemitraan kolaborasi dalam sebuah manajemen, bahwa kita jangan memandang seseorang itu dari posisinya, tapi pandanglah mereka sebagai sahabat yang tentunya bisa membentuk kita menjadi karakter yang bermartabat. Kedepannya saya juga ingin selalu mengajak Pak Rudi untuk selalu menemani saya di saat momen berdiskusi dengan guru lain, karena saya lihat visi ya dari Pak Rudi sangat visioner sekali dalam membangun kualitas diri dan potensi anak-anak dan para. Terima kasih Bapak Rudi. Mari kita tutup kopinya lagi. Ya, terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa Bapak Rudi.